فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada awal abad ke-21, dunia menyaksikan kehancuran sebuah negeri yang pernah menjadi pusat peradaban dan kebudayaan besar di Timur Tengah, Irak. Negeri yang dahulu dikenal sebagai jantung kekhalifahan Abbasiyah ini berubah menjadi medan pertempuran yang dipenuhi asap mesiu, reruntuhan bangunan, dan tangis rakyat yang kehilangan segalanya. Runtuhnya Irak bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan rangkaian tragedi yang terjadi secara bertahap dan penuh kepiluan. Sejarah mencatat momen-momen penting yang membawa negeri itu ke ambang kehancuran total. Peristiwa itu dimulai dengan invasi yang dilakukan oleh pasukan dari negara-negara asing pada tahun 2003. Dalih yang digunakan adalah keberadaan senjata pemusnah massal, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Yang ditemukan bukanlah senjata, melainkan penderitaan, kehancuran infrastruktur, dan runtuhnya sistem pemerintahan yang selama ini, walau penuh kontroversi, tetap menjaga stabilitas dalam negeri. Setelah jatuhnya pemerintahan pusat, Irak terjerumus ke dalam jurang konflik sektarian yang dalam dan berdarah. Perang saudara pecah antara kelompok Sunni dan Syiah, dengan kelompok Kurdi juga memperjuangkan otonomi mereka. Kota-kota besar seperti Baghdad, Mosul, dan Fallujah menjadi ladang pertempuran, sementara jutaan warga sipil terjebak di tengah-tengahnya. Kehancuran ekonomi, lumpuhnya layanan publik, dan gelombang pengungsi yang meninggalkan kampung halaman mereka menjadi pemandangan sehari-hari. Kelompok-kelompok ekstremis muncul dari puing-puing kekacauan itu, menebar ketakutan dan mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya harapan penyelamatan. Dunia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, terbelenggu dalam konflik geopolitik yang rumit. Dalam suasana seperti itulah muncul keyakinan di tengah sebagian umat Islam bahwa kehancuran Irak merupakan pertanda akan munculnya sosok besar yang dijanjikan dalam banyak riwayat, Imam Mahdi. Sosok ini digambarkan sebagai pemimpin yang akan datang di akhir zaman, membawa keadilan dan menumpas kezaliman. Banyak yang mempercayai bahwa kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh gejolak besar di Timur Tengah, termasuk runtuhnya pemerintahan-pemerintahan tiran dan konflik berdarah yang melanda negeri-negeri Islam. Isyarat-isyarat dalam kitab-kitab kuno dan riwayat dari para ulama terdahulu mulai dibaca ulang, dimaknai kembali dengan situasi yang terjadi di Irak. Nama-nama tempat yang dahulu hanya dikenal sebagai titik di peta, kini menjadi topik perbincangan spiritual dan eskatologis. Kota Kufah, Najaf, dan Karbala yang memiliki kedekatan sejarah dengan figur-figur penting dalam Islam kembali menarik perhatian dunia Muslim. Beberapa kalangan meyakini bahwa dari kawasan inilah Imam Mahdi akan menampakkan diri, memulai gerakannya, dan menyerukan perubahan besar yang akan mengguncang dunia. Namun, kemunculan Imam Mahdi bukan hanya persoalan wilayah atau geografi, melainkan juga kondisi batin umat. Ketika umat telah kehilangan harapan, ketika kezaliman merajalela, dan ketika sistem-sistem dunia gagal menghadirkan keadilan, di sanalah, menurut banyak riwayat, sosok ini akan hadir. Ia tidak datang untuk memperkuat satu mazhab atau satu golongan,
melainkan untuk mempersatukan umat di bawah satu panji kebenaran. Ia akan membawa keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi kezaliman. Di tengah reruntuhan Irak, di tengah ratapan para janda dan anak yatim, di tengah debu dan darah, sebagian umat masih menyimpan harapan bahwa kebangkitan akan lahir dari kehancuran. Sebuah harapan yang tidak hanya dilandasi oleh emosi, tetapi juga oleh keyakinan bahwa sejarah umat Islam tidak berakhir pada kekalahan. Kehancuran Irak dengan segala kesakitannya bagi sebagian orang bukan akhir dari segalanya, tetapi permulaan dari perubahan besar yang telah dijanjikan. Dalam malam-malam penuh kecemasan, ketika langit Baghdad tak lagi cerah dan suara dentuman menggantikan azan yang merdu, doa-doa naik dari bibir orang-orang yang terluka. Mereka menanti bukan dengan pasrah, tetapi dengan iman yang kuat bahwa di balik kegelapan ini akan muncul cahaya. Cahaya itu bagi mereka bernama Imam Mahdi. Dalam situasi yang semakin gelap dan tidak menentu, rakyat Irak bersama jutaan umat Islam lainnya di berbagai penjuru dunia terus mencari makna dari semua penderitaan yang terjadi. Banyak yang mulai merenungkan tanda-tanda zaman akhir sebagaimana tercantum dalam berbagai kitab dan hadits. Bencana yang menimpa Irak tidak lagi dilihat hanya sebagai konflik politik atau perang kepentingan internasional, melainkan sebagai bagian dari skenario besar yang telah digariskan oleh takdir dan nubuat-nubuat masa lampau. Di balik kehancuran kota-kota bersejarah seperti Baghdad yang dahulu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, muncul kekuatan-kekuatan kecil yang membawa dua sisi, kehancuran dan harapan. Sebagian kelompok membawa kekerasan dan kehancuran yang lebih dalam. Namun di sisi lain, ada pula mereka yang menyuarakan kebangkitan spiritual dan kembali kepada nilai-nilai agama yang murni. Dalam situasi seperti ini, keyakinan akan kemunculan Imam Mahdi menjadi semakin kuat, tidak hanya sebagai pelarian dari penderitaan, tetapi sebagai bentuk harapan konkret akan datangnya perubahan besar. Diriwayatkan dalam banyak kitab bahwa Imam Mahdi akan muncul di saat dunia berada dalam kekacauan, ketika kebenaran menjadi langka, dan ketika manusia kehilangan arah. Banyak yang melihat kondisi Irak, Suriah, Yaman, dan kawasan lainnya sebagai cerminan nyata dari kondisi tersebut. Dalam hati yang lelah karena perang dan konflik, banyak umat Islam merindukan sosok pemersatu yang mampu menghapus sekat-sekat mazhab dan kebangsaan, seseorang yang datang bukan membawa panji politik, melainkan panji kebenaran dan keadilan yang universal. Nama Imam Mahdi mulai banyak disebut dalam ceramah, majelis taklim, bahkan percakapan harian. Kalangan ulama dan penuntut ilmu agama mulai menghidupkan kembali pelajaran-pelajaran tentang tanda-tanda akhir zaman. Mereka menyebutkan ciri-ciri sang pemimpin yang dijanjikan itu. Ia tidak haus kekuasaan, tidak muncul dari kalangan elit, namun dibimbing oleh kehendak ilahi. Ia akan dimunculkan oleh Allah pada waktunya, bukan karena ambisi pribadi, melainkan sebagai pembawa misi yang suci. Di saat bangsa-bangsa besar saling berebut pengaruh dan kekayaan sumber daya di Irak dan sekitarnya, umat Islam sederhana yang tinggal di kamp pengungsian, di puing-puing rumah mereka, atau di tanah-tanah asing yang tidak mengenal bahasa mereka, terus berharap. Mereka menanti hadirnya seseorang yang dapat menyembuhkan luka mereka, mengangkat derajat mereka, dan mengembalikan kejayaan Islam bukan dalam bentuk kekuasaan duniawi semata, melainkan dalam bentuk nilai, keadilan, dan kasih sayang. Bagi mereka, Imam Mahdi bukanlah sekadar tokoh akhir zaman, melainkan simbol dari apa yang telah lama hilang, pemimpin yang adil, jujur, dan tak tergoda oleh dunia. Pemimpin yang menyatukan, bukan memecah belah. Pemimpin yang mendengar suara rakyatnya yang lemah dan tertindas, bukan hanya suara orang-orang kaya dan berkuasa. Maka,
Meski malam panjang masih menyelimuti Irak dan tanah-tanah Islam lainnya, nyala harapan itu tetap hidup. Seperti bara di bawah abu, ia menunggu angin takdir untuk kembali menyala. Orang-orang yang meyakini akan kemunculan Imam Mahdi tidak duduk diam. Mereka mempersiapkan diri, membersihkan hati, memperkuat iman, dan mengingatkan diri bahwa zaman keemasan tidak akan datang tanpa perjuangan. Bahwa sebelum Imam Mahdi datang, umat harus layak untuk dipimpin olehnya. Dan ketika saat itu tiba, sebagaimana dijanjikan dalam banyak riwayat, dunia akan menyaksikan perubahan besar. Imam Mahdi akan memimpin dengan keadilan, membebaskan yang tertindas, dan memadamkan api fitnah. Ia tidak akan memihak pada satu kelompok atau golongan, karena panjinya adalah panji kebenaran yang melampaui batas suku, bangsa, dan mazhab. Dunia yang sebelumnya penuh kekacauan akan kembali damai, dan bumi akan dipenuhi keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Irak yang kini remuk dan dipenuhi luka mungkin akan menjadi saksi pertama dari awal kebangkitan itu. Mungkin dari tanah inilah Imam Mahdi akan melangkah membawa pesan ilahi yang selama ini dirindukan oleh umat manusia. Dan umat yang bersabar, yang menjaga iman mereka di tengah gelombang fitnah, akan menjadi orang-orang pertama yang menyambutnya. Ketika malam-malam panjang terus berlanjut di tanah Irak dan deru pesawat tempur masih menggema di langitnya yang kelam, pelan-pelan keyakinan akan kebangkitan yang dijanjikan semakin mengakar di hati sebagian besar umat. Mereka tidak lagi hanya memandang kehancuran sebagai akhir dari segalanya, tetapi mulai melihatnya sebagai jalan pembuka menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih agung. Bagi mereka, segala kepedihan yang menimpa tanah ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi hadirnya pemimpin terakhir, Imam Mahdi. Di desa-desa yang sudah rata dengan tanah dan di kota-kota yang berubah menjadi kuburan massal, masih terdengar bisikan harapan dari bibir orang tua dan anak-anak. Dalam pandangan mereka, dunia telah terlalu lama dikuasai oleh mereka yang menindas dan menyesatkan. Para pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, ulama yang menjual kebenaran demi kedudukan, dan kekuasaan yang hanya menambah penderitaan. Dalam kondisi seperti inilah, sosok Imam Mahdi dirindukan bukan hanya sebagai pembawa keadilan, tetapi juga sebagai pemurni iman dan penjaga ajaran yang lurus. Sementara itu, di berbagai tempat lain di dunia, umat Islam mulai merasakan tekanan yang sama. Islamofobia meningkat, perang proksi makin meluas, dan dunia Islam tampak tercerai-berai tanpa arah yang pasti. Negara-negara besar berlomba menguasai sumber daya, menjajah secara ekonomi dan budaya, sementara umat hanya menjadi penonton atas nasib mereka sendiri. Dalam situasi ini, muncul kesadaran kolektif bahwa hanya sosok yang ditunjuk oleh langit, bukan dipilih oleh musyawarah atau kekuasaan, yang mampu mengakhiri semua ini. Imam Mahdi, menurut banyak riwayat, bukanlah sosok biasa. Ia bukan seorang pemimpin militer semata, dan bukan pula sekadar tokoh spiritual. Ia adalah gabungan keduanya. Ia memiliki ilmu yang mendalam, keberanian yang teguh, serta kekuatan ruhani yang memancar dari dirinya. Ia tidak berjuang demi kemuliaan pribadi, tetapi demi menegakkan apa yang selama ini diinjak-injak oleh manusia: keadilan, kemanusiaan, dan ketakwaan. Salah satu tanda yang sangat dipercaya banyak kalangan adalah bahwa kemunculan Imam Mahdi akan dimulai dari wilayah Hijaz, lalu ia bergerak menuju Kufah dan menjadikan Irak sebagai pusat kekuasaannya. Di sanalah ia akan mengatur pasukannya, membangun kembali tatanan masyarakat yang adil, dan memimpin umat dalam pertempuran besar melawan kekuatan-kekuatan zalim dunia. Seluruh dunia yang selama ini menyaksikan penderitaan Irak dengan mata kosong akan berbalik arah dan mengarahkan pandangan mereka ke negeri itu
bukan lagi karena kehancurannya, tetapi karena kebangkitannya. Sebagian ulama bahkan menyebut bahwa kembalinya panji Islam yang terakhir akan berkibar dari Irak, membawa ajaran Rasulullah yang murni, tanpa dikotori oleh kepentingan politik, fanatisme, atau nasionalisme sempit. Imam Mahdi akan menghapus perbedaan yang memecah belah umat dan mengingatkan kembali bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Ia tidak memihak satu ras, bahasa, atau bangsa, karena misinya bersifat universal, menyelamatkan manusia dari kegelapan dan fitnah akhir zaman. Dalam perjalanannya, Imam Mahdi tidak akan berjalan sendirian. Ia akan didampingi oleh orang-orang pilihan dari berbagai penjuru dunia yang hatinya bersih dan tekadnya kuat. Mereka bukan orang-orang terkenal atau kaya, tetapi mereka yang hatinya terpaut pada kebenaran. Konon, sebagian besar pengikut awalnya adalah generasi muda yang telah muak dengan kepalsuan dunia dan memilih hidup sederhana demi sebuah cita-cita besar, menegakkan kebenaran meski harus menempuh jalan yang sulit. Dan di antara mereka yang menanti itu, banyak yang tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Tetapi mereka tetap bersiap. Mereka membersihkan hati dari penyakit-penyakit duniawi. Mereka memperbanyak amal, memperkuat ukhuwah, dan menjaga diri agar tetap dalam jalur yang lurus. Karena mereka yakin, saat Imam Mahdi benar-benar muncul, hanya orang-orang yang siap lahir dan batin yang akan dipilih untuk menyertainya. Di atas puing-puing kota tua dan reruntuhan istana para penguasa yang lalim, kelak akan berdiri kembali bangunan keadilan yang sejati. Irak yang kini terluka parah akan menjadi tempat pertama yang menerima sinar fajar itu. Dan dari tanah yang kini penuh darah akan tumbuh tunas-tunas kehidupan yang baru. Dunia akan berubah bukan karena kekuatan senjata atau diplomasi, tetapi karena cahaya kebenaran yang dibawa oleh Imam Mahdi. Maka, selama langit masih gelap dan bumi masih menangis, mereka yang percaya terus menunggu. Menunggu dengan sabar, dengan doa, dan dengan persiapan yang tak pernah henti. Karena mereka tahu bahwa janji itu pasti, dan hari itu akan datang, entah besok atau 1000 hari lagi. Dan ketika masa yang dijanjikan itu tiba, akan terlihat perubahan besar dalam wajah dunia. Langit yang dahulu kelabu akan bersinar kembali. Tanah yang selama ini menyerap darah orang-orang tak berdosa akan melahirkan kehidupan yang baru. Imam Mahdi, sebagaimana diyakini oleh banyak umat, tidak akan hanya menjadi simbol, tetapi sosok nyata yang menggerakkan sejarah. Ia akan memulai langkahnya bukan dengan gegap gempita, tetapi dengan kebijaksanaan, keikhlasan, dan kekuatan yang berasal dari langit, bukan dari senjata. Ia akan menyerukan kebenaran yang selama ini dibungkam, mengangkat mereka yang tertindas, dan menghancurkan struktur kezaliman yang telah lama berdiri. Kekuasaan akan kembali pada mereka yang adil, bukan pada mereka yang pandai bersiasat. Ia akan membersihkan lembaga-lembaga agama dari para penjilat dunia, memisahkan ilmu yang hakiki dari fatwa-fatwa yang dibeli, dan memulihkan kembali marwah Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Irak, negeri yang sudah terlalu lama menderita, akan menjadi pusat dari revolusi besar ini. Kota Kufah yang dahulu menjadi tempat bersemayamnya pemimpin-pemimpin besar Islam akan kembali menjadi pusat pemerintahan yang adil. Masjid-masjid akan kembali ramai, bukan hanya oleh suara takbir, tetapi oleh ilmu yang sejati. Pasar-pasar akan dipenuhi kejujuran, dan rakyat akan merasakan keadilan yang telah lama hilang dari kehidupan mereka. Imam Mahdi akan membangun pemerintahan yang tidak mengenal korupsi, nepotisme, atau penindasan. Para pejabatnya adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan, bukan takut kehilangan jabatan. Setiap kebijakan akan didasarkan pada maslahat umat, bukan pada tekanan kekuatan asing atau kepentingan elit politik. Di bawah kepemimpinannya, perbedaan mazhab tidak lagi menjadi alasan untuk permusuhan. Sunni, Syiah, bahkan non-Muslim yang hidup berdampingan akan mendapat hak yang sama
dalam keadilan dan perlindungan. Namun, kebangkitan ini tidak akan berlangsung tanpa ujian. Imam Mahdi akan menghadapi perlawanan besar dari kekuatan-kekuatan dunia yang telah lama memanfaatkan perpecahan di antara umat manusia. Akan terjadi perang besar yang disebut oleh banyak riwayat sebagai pertempuran akhir antara kebenaran dan kebatilan. Banyak nyawa akan dikorbankan, darah akan kembali mengalir, dan dunia akan menyaksikan benturan terakhir antara dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Di saat seperti inilah, sosok Imam Mahdi akan menunjukkan kehebatannya yang sesungguhnya. Ia tidak hanya akan menjadi panglima di medan perang, tetapi juga penuntun jiwa-jiwa yang goyah. Ia akan menguatkan yang lemah dan menenangkan yang ketakutan. Ia akan menunjukkan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan kekuatan fisik, tetapi oleh keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati. Setelah badai besar itu berlalu, dunia akan memasuki masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keadilan akan merata hingga ke pelosok desa. Keamanan akan kembali menjadi milik setiap manusia, dan bumi akan menampakkan berkahnya dari segala penjuru. Tidak akan ada lagi yang kelaparan karena kemiskinan buatan. Tidak akan ada lagi yang tertindas karena berbeda pendapat. Tidak akan ada lagi pemimpin yang mengkhianati amanah rakyatnya. Semua ini bermula dari sebuah negeri yang hancur, Irak. Negeri yang disangka telah tamat riwayatnya, ternyata menjadi tanah kelahiran dari sebuah kebangkitan global. Negeri yang dibakar oleh perang, ternyata menjadi pelataran bagi turunnya rahmat yang agung. Dan Imam Mahdi, sebagai pemimpin akhir zaman, akan mengukir sejarah yang tidak akan pernah terhapus dari ingatan manusia. Di setiap rumah, anak-anak akan tumbuh dengan cerita tentang keadilan, bukan tentang ketakutan. Di setiap masjid, khutbah akan dipenuhi hikmah, bukan propaganda. Di setiap hati akan tertanam keyakinan bahwa kemenangan milik mereka yang bersabar, yang ikhlas, dan yang selalu berdiri di sisi kebenaran meski sendirian. Dan pada akhirnya, umat manusia akan menyadari bahwa semua penderitaan, semua kehancuran, dan semua pertumpahan darah bukanlah tanpa makna. Semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju hari yang agung, hari di mana Imam Mahdi memimpin dunia kepada kedamaian, keadilan, dan kemuliaan sejati. Di masa itu, suara azan yang sempat tenggelam di antara dentuman bom dan jeritan perang akan kembali menggema dengan tenang di langit Irak. Setiap gema takbir bukan hanya menjadi seruan ibadah, tetapi juga tanda bahwa bumi telah kembali kepada keseimbangannya. Orang-orang yang dahulu hidup dalam ketakutan, diusir dari rumah mereka, dan kehilangan sanak keluarga, akan menyaksikan bagaimana tanah yang mereka tinggalkan kini menjadi pusat kedamaian dunia. Imam Mahdi akan membentuk sistem pemerintahan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga lembut dalam perlakuan. Tidak akan ada lagi aparat yang menganiaya rakyat. Tidak ada lagi pemimpin yang hidup mewah di atas penderitaan umat. Setiap pemimpin daerah, setiap hakim, setiap pejabat akan dipilih bukan karena kedekatan mereka dengan kekuasaan, melainkan karena kemuliaan akhlak dan kemurnian niat mereka dalam melayani masyarakat. Ilmu pengetahuan akan kembali berkembang, bukan sekadar dalam bentuk teknologi, tetapi dalam kebijaksanaan dan nilai-nilai. Universitas-universitas akan menjadi pusat peradaban baru, di mana para cendekiawan membangun kembali warisan keilmuan Islam yang sempat terkubur oleh keserakahan zaman. Kitab-kitab kuno yang dulu terabaikan akan ditelaah ulang dengan semangat pembaruan dan dikaitkan dengan kebutuhan umat masa kini. Ilmu agama dan ilmu dunia akan kembali berjalan seiring, bukan saling meniadakan. Pasar-pasar di Irak akan kembali hidup. Bukan pasar yang diwarnai kecurangan, manipulasi harga, atau monopoli oleh segelintir orang, tetapi pasar yang dipenuhi kejujuran dan keberkahan. Petani akan mendapat harga yang adil untuk hasil panennya. Pedagang kecil tidak akan ditindas oleh para tengkulak, dan rakyat kecil akan merasa dihargai dalam setiap transaksi.
perdagangan antar negara akan berjalan dalam semangat saling membantu, bukan saling menipu. Dunia internasional yang selama ini melihat Irak dengan kacamata kebencian atau kepentingan akan mulai mengubah pandangannya. Negeri ini tidak lagi dianggap sebagai ladang minyak dan konflik, melainkan sebagai pusat spiritual, politik, dan peradaban yang menginspirasi dunia. Utusan dari berbagai bangsa akan datang, bukan untuk menjajah atau mencampuri urusan dalam negeri, tetapi untuk belajar, berdialog, dan mencari petunjuk dari pemerintahan yang adil dan lurus di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Di sisi lain, sosok Imam Mahdi akan menjaga kesederhanaannya. Ia tidak akan membangun istana megah, tidak akan hidup dalam kemewahan, dan tidak akan berjarak dari rakyatnya. Ia akan berjalan di tengah-tengah mereka, menyapa yang tua, menggendong yang kecil, mendengarkan keluhan mereka tanpa perantara. Pemimpin yang demikianlah yang dirindukan dunia, pemimpin yang lebih banyak menangis di malam hari untuk rakyatnya daripada tertawa bersama elit di siang hari. Dunia Islam yang selama ini terpecah oleh batas-batas negara, fanatisme mazhab, dan ambisi politik akan bersatu di bawah satu panji keadilan. Bukan persatuan semu yang dipaksakan dengan kekuatan, tetapi persatuan yang tumbuh dari cinta, kejujuran, dan pemahaman bahwa umat Islam adalah satu tubuh. Perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk permusuhan, tetapi menjadi kekayaan dalam kerangka ukhuwah. Di luar dunia Islam, umat-umat lain pun akan merasakan dampaknya. Karena misi Imam Mahdi bukan hanya untuk satu kelompok, melainkan untuk seluruh umat manusia. Ia akan menyampaikan pesan universal tentang keadilan, kedamaian, dan keberpihakan kepada yang lemah. Orang-orang dari berbagai agama akan melihat cahaya itu, dan banyak yang akan ikut dalam barisan kebenaran, bukan karena dipaksa, tetapi karena hati mereka tersentuh oleh ketulusan dan keluhuran yang terpancar dari pemerintahan beliau. Dan akhirnya, umat manusia akan kembali hidup dalam harmoni dengan alam. Eksploitasi yang selama ini merusak bumi akan dihentikan. Sungai-sungai akan kembali mengalir jernih, hutan akan tumbuh lebat, udara akan bersih, dan hewan-hewan yang hampir punah akan kembali menemukan habitat yang aman. Karena dalam pemerintahan yang adil, tidak hanya manusia yang dilindungi, tetapi seluruh ciptaan Tuhan. Semua ini akan terjadi bukan dalam waktu singkat dan bukan tanpa pengorbanan, tetapi umat yang sabar, yang tetap menjaga hati di tengah fitnah, yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran meski dunia telah gelap, akan menyaksikan kebangkitan itu. Mereka akan menjadi saksi hidup atas janji Tuhan yang tak pernah dusta. Irak, tanah yang dulu dipenuhi ratapan, akan menjadi negeri yang disebut dengan penuh haru dan kebanggaan. Dan Imam Mahdi, pemimpin terakhir, akan dikenang tidak hanya oleh umat Islam, tetapi oleh seluruh manusia sebagai cahaya yang membelah kegelapan zaman.